Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai keadaan cuaca tema 5 subtema pertama. Sebelum kita lanjut videonya, yuk sama-sama kita like, share, dan subscribe supaya video ini lebih bermanfaat. Dan jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbarunya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyampaikan informasi mengenai keadaan cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Cuaca juga dapat diartikan sebagai kondisi udara harian di lokasi tertentu dan berubah setiap hari. Kita dapat meramal keadaan cuaca. Caranya dengan mengamati unsur-unsur cuaca dan dapat mengamati curah hujan. Tetapi unsur cuaca tidak sama pada semua tempat. Unsur dari cuaca yang pertama, angin. Angin adalah pergerakan udara di atas permukaan bumi. Angin bergerak dari area bertekanan tinggi ke area bertekanan rendah. Yang kedua, kelembapan udara. Kelembapan udara adalah banyaknya air di udara. Semakin banyak air berarti semakin lembab. Udara yang hangat biasanya bisa mempertahankan kelembapan lebih tinggi dibandingkan udara dingin. Yang ketiga, tekanan udara. Tekanan udara bergerak dari area bertekanan tinggi ke area bertekanan rendah. Tekanan yang terlalu sedikit dapat menyebabkan badai dan angin kencang. Sementara daerah bertekanan tinggi menghasilkan cuaca kering. Yang keempat, suhu udara. Suhu udara adalah kondisi udara panas atau dingin yang berbeda di wilayah tertentu. Suhu udara tertinggi biasanya ditemukan di daerah tropis dan semakin jauh kutub dilepas, semakin dingin suhunya. Yang kelima, awan. Awan terbentuk ketika uap air yang mendingin di udara menjadi tetesan air atau kristal es yang kecil namun terlihat. Kabut adalah awan yang terbentuk di daratan ketika udara yang lembab mendingin. Sedangkan embun terbentuk ketika udara yang lembab bertemu permukaan yang dingin seperti rumput. Yang terakhir, matahari. Bumi menerima energi matahari dalam bentuk radiasi matahari. Pemanasan matahari dapat mempengaruhi kondisi cuaca yang dipengaruhi oleh durasi paparan, kemiringan cahaya, dan kondisi permukaan bumi. Jenis-jenis cuaca. Yang pertama, cuaca cerah. Yang kedua, cuaca panas. Yang ketiga, cuaca berawan. Yang keempat, cuaca sejuk. Yang kelima, cuaca hujan. Yang keenam, cuaca berangin. Cuaca cerah adalah matahari bersinar jernih dan udara terasa segar atau tidak begitu terasa panas. Saat matahari tenggelam, tampak warna merah dan kuning cerah. Saat malam hari, tampak bintang tersebar di langit. Cuaca panas, udara terasa kering. Ketika tengah hari, cahaya matahari jauh tegak lurus ke bumi sehingga terasa kering menusuk. Semakin tinggi suatu wilayah, maka suhu semakin dingin. Dan sebaliknya, semakin rendah suatu wilayah, maka akan terasa panas. Cahaya matahari tidak begitu terasa panas sebab tersangkut oleh awan. Jumlah awan bisa bergerombol sehingga akan terlahir awan yang besar. Awan besar bisa berubah menjadi mendung apabila posisi di sekeliling mendukung. Mendung dapat berubah menjadi hujan. Suatu daerah akan merasa cuaca sejuk jika kelembapan udara tinggi. Angin bertiup sangat cepat dan suhu udara rendah. Hujan bersumber dari udara yang mengandung uap air. Uap air terbentuk sebab adanya pemanasan matahari terhadap air di permukaan bumi.
seperti air di kolam, air danau, air sungai, dan air laut. Udara tersebut naik ke atas dan menciptakan awan, dan awan menurunkan hujan. Angin bergerak kuat sehingga melarikan benda-benda ringan yang dilaluinya. Apabila angin bergerak sangat kencang, pohon dan bangunan akan ambruk. Kecepatan angin dapat diukur dengan anemometer. Di Indonesia mempunyai 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, cuaca mendung, cuaca hujan, dan cuaca cerah. Cuaca berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Nah teman-teman, yuk sekarang kita menulis keadaan cuaca berdasarkan simbol-simbol berikut ini. Kira-kira gambar pertama merupakan cuaca apa ya teman-teman? Iya betul, gambar yang pertama merupakan cuaca mendung. Gambar yang kedua merupakan cuaca, iya betul, cuaca cerah. Gambar yang ketiga merupakan gambar apa teman-teman? Iya betul, gambar cuaca hujan. Yang selanjutnya teman-teman? Iya betul, good, cuaca cerah berawan. Kira-kira gambar yang terakhir gambar cuaca apa ya teman-teman? Iya betul, cuaca berawan. Tugas yang kedua ini masih berhubungan dengan cuaca. Mari kita kerjakan bersama-sama. Carilah 5 kata yang berhubungan dengan cuaca. Kira-kira teman-teman sudah melihat yang pertama ada di mana? Iya betul, teman-teman bisa menandainya dengan mengikuti contoh berikut ini atau dengan mencoretnya. Yang pertama adalah awan. Ternyata kata awan tidak hanya satu, tetapi ada 2, dan teman-teman bisa memilih salah satu atau bisa menandakan dua-duanya. Yang kedua terletak di mana teman-teman? Apa? Di pinggir. Oke teman-teman, aku sudah menemukannya. Yang kedua adalah matahari. Yang ketiga, oke teman-teman, yang ketiga ada di sini ya. Ini adalah kata hujan. Dan selanjutnya adalah kata, iya betul, sinar. Yang terakhir teman-teman, tahu nggak ya di mana tempatnya? Paling bawah. Oh, iya betul, aku sudah menemukannya. Kata terik. Tugas yang terakhir adalah teman-teman membaca halaman 43, kemudian mengerjakan halaman 44. Carilah 5 kata yang berhubungan dengan cuaca. Temukan pada bacaan di atas, lalu jelaskan makna secara tertulis. Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kata hujan. Hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari langit karena proses pendinginan. Yang kedua, kata petir. Kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan listrik. Yang ketiga, kilat. Cahaya yang berkelebat dengan cepat di langit. Yang keempat, matahari. Titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari. Dan yang kelima, mendung, awan yang mengandung air hujan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian apabila kalian menganggap video ini bermanfaat. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.